teman-teman terkasih. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita masih diberikan kasih berupa napas hidup dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita buka Kidung Muda-Mudi dari Kidung Muda-Mudi 10, Ku puji kuasa Tuhanku. Puji kuasa Tuhanku pencipta semesta, lautan langit gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik persekutuan Teruna yang kakak kasihi. Apa kabar kalian semua? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya adik-adik, walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Namun doa dan harapan kita bersama semoga badai pandemi ini segera berlalu ya adik-adik. Baik, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih karunia dan penyertaan-Mu yang sangat ajaib dalam kehidupan kami, dan kami boleh bersuka cita dan bersehati dalam mengikuti ibadah IHMPT pada minggu pagi ini, meskipun kami masih beribadah secara daring dalam situasi COVID. Bapa, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius 5 ayat 13 hingga 16. Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Di bawah terang judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan pada pagi hari ini adalah identitasku, tanggung jawabku. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, garam dan terang merupakan dua kebutuhan pokok manusia. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu garam? Di rumah kita masing-masing, di dapur kita masing-masing pasti selalu ada kan benda ini. Nah, garam selain berfungsi sebagai untuk mengawetkan makanan agar tidak lekas busuk, juga berfungsi untuk memberikan rasa pada setiap makanan. Nah, garam baru akan berfungsi jika ia tidak kelihatan. Contohnya, gimana kak? Contohnya, kalian mau makan sup ayam buatan orang tua kalian di rumah. Nah, ketika kalian mau makan, kalian melihat di pinggir-pinggir dari mangkok
makanan kalian itu masih ada gumpalan-gumpalan garam. Nah, artinya apa? Artinya kemungkinan besar makanan tersebut masih hambar dan garam tersebut belum tercampur dengan rata. Nah, garam baru akan berfungsi jika ia bisa berbaur dengan makanan. Apa sih maksudnya, Kak? Nah, adik-adik, kalian kan sudah menerima dan merasakan kebaikan kasih Kristus dalam kehidupan kita semua. Nah, adik-adik bukan hanya dituntut menjadi contoh yang baik, tapi adik-adik juga harus menjadi dampak yang baik bagi lingkungan sekitar, bagi teman-teman, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Contohnya, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, yang meskipun kadang-kadang sampah tersebut bukan punya kita, tapi hal ini bisa loh adik-adik menjadi contoh yang baik yang bisa ditiru oleh teman-teman adik-adik. Atau contoh lainnya, adik-adik itu nggak ikut-ikutan untuk menjulitin teman-temannya atau memfitnah teman yang lain sebelum tahu kebenarannya. Tapi kalau udah tahu kebenarannya jangan juga ya dijulitin, itu nggak baik. Nah, sementara terang itu harus diletakkan di atas, dia harus terlihat. Nah, seperti halnya dengan lampu itu kan selalu berada di atas. Fungsinya apa? Agar ia bisa menerangi. Nah, uniknya adik-adik, terang ini kelihatan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menerangi sekitarnya. Nah, bagaimana Kak penerapannya dalam hidup kita? Nah, tutur kata kita yang baik dan tutur kata kita yang sopan akan menjadi contoh bagi adik kakak kita kalau kita di rumah, lalu akan menjadi contoh yang baik juga untuk teman-teman kita di sekolah, di lingkungan tempat tinggal kita, bahkan di gereja. Nah, adik-adik, garam dan terang menjadi simbol yang digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus menggunakan garam dan terang sebagai identitas ini harus terlihat di dalam kehidupan orang percaya. Dan maka kita harus senantiasa siap berperan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi siapapun dan dimanapun kita berada. Gimana caranya, Kak? Caranya senantiasa menjadi contoh yang baik dalam ketaatan menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kemudian kita juga bisa menjaga perilaku dan tutur kata kita yang baik dan sopan dimanapun dan kepada siapapun. Lalu kita suka menolong dan peduli kepada sesama kita dalam hal kebaikan. Kemudian kita mau membuka diri untuk berteman dengan orang lain. Lalu adik-adik belajar dengan tekun. Nah, ini adalah beberapa contoh yang anak-anak Tuhan dapat lakukan untuk menjadi garam dan terang. Bukankah Tuhan Yesus menginginkan kita untuk senantiasa menjadi teladan meskipun kita masih muda? Seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Betul kan adik-adik? Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa menjadi manusia yang berguna, yang mendatangkan kebaikan serta manfaat bagi hidup sesama kita. Siapa sih itu sesama kita? Sesama kita yaitu adalah orang tua, saudara-saudara kita, teman-teman di sekolah, teman-teman di lingkungan tempat tinggal, di gereja, bahkan masyarakat. Nah, sebagaimana fungsi garam dan terang, biarlah hidup kita dan kehadiran kita boleh berdampak serta mendatangkan kebaikan bagi sesama dan lingkungan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kidung Muda-Mudi 112 bait yang ke-1, Yesus beri kunampakan perangaimu.
Teman-teman teruna, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya kami dapat menjadi teruna-teruna masa kini ya Tuhan, yang dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hasil rapot yang boleh kami terima. Apapun hasilnya, kami percaya itu adalah hasil terbaik yang telah kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan selalu memberikan kami hikmat dan kepintaran Tuhan, agar kami selalu mendapatkan menjadi teruna-teruna yang membanggakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga akan memasuki semester yang baru, tahun ajaran yang baru. Meskipun kami masih belajar dari rumah, kiranya Tuhan selalu senantiasa membimbing kami dalam setiap mengikuti mata pelajaran ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk persekutuan teruna kami Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati setiap kakak layan, Tuhan berkati teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh juga Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan yang selalu memberikan kedamaian untuk bangsa dan negara kami. Terkhusus untuk gereja kami Tuhan, gereja GPIB Zebulon ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat lagi berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan kiranya firman yang diberikan kakak lain kepada kami semoga bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun. Berkatilah teman-teman yang berulang tahun Tuhan pada tahun ini. Kiranya di hari ulang tahunnya bisa menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya dan bisa menjadi anak yang baik. Dan semoga Engkau melimpahkan berkat atas usaha dan semua pekerjaannya Tuhan. Dan semoga iman akan Kristus semakin kuat sepanjang hidupnya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau mengangkat segala penyakit yang ada di tubuh dan jiwanya, dan dapat pulih kembali sehat untuk agar dapat berkumpul bersama kami, beribadah bersama dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk vaksinasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Kiranya Engkau memberkati vaksinasi yang sedang berlangsung di Indonesia ini, semoga lancar Tuhan. Dan semoga vaksinasi tersebut dapat mencegah penularan virus corona. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara ini, semoga berikanlah bangsa dan negara ini kedamaian dan penuh kasih Tuhan, agar tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam bangsa dan negara ini. Berkati juga pemimpin kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan menteri-menterinya, agar dapat mengarahkan bangsa dan negara ini ke jalan yang benar. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan
Kita akan membuka Kidung Muda-Mudi 129 bait yang ke-1, Kuperoleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Biarlah kita bisa menjadi garam dan terang, dan hidup kita bisa berdampak baik kepada sesama, keluarga, dan masyarakat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan, dan kami juga sudah bernyanyi memuji Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat dan menjadi dampak yang baik buat orang lain. Tuhan, berkatilah kegiatan yang akan kami lakukan sepekan yang akan datang, sampai kami akan bertemu lagi di ibadah IHMPT kami selanjutnya. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kakak lain yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa memakai masker kalau keluar. Jangan lupa juga untuk mencuci tangan. Terima kasih, sekian dari saya. Shalom.